berpapasan ya, ketika berpapasan saya itu tegur sapa, dia itu meneng di situ seperti patung ya, tidak mau menyapa. Apakah itu perintah dari imamnya? Apakah itu ijtihad dari imamnya dan ditaati ya kan? Padahal ketika sesama umat Islam, sesama Muslim itu ketemu ya kan, berpapasan itu harus bertegur sapa. Yang mana di dalam kitabnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan atau Allah berfirman di situ harus bertegur sapa, ya kan? Yang sedikit apa yang ya kan? Yang berkendaraan apa yang lagi duduk. Gimana dalilnya kok tidak dipergunakan? Padahal ketika kita itu berada di dalam Islam jamaah dulu, itu kan digembur-gemburkan ya, digembur-gemburkan harus bertegur sapa. Apakah karena itu keluar dari organisasi, keluar dari Islam jamaah yang sehingga tidak boleh bertegur sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman fi amanillah wa fi barakatillah, tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas betapa pusat itu sangat sibuk sekali. Pusatnya Jokam yang berada di Kediri itu sangat sibuk sekali, yang mana di dalam pusat itu sampai memperhatikan jamaahnya, memperhatikan ro'yahnya sampai sedetail itu. Di sini kita akan membongkar hasil musyawarah dari BP, yaitu BP itu bolo pendem, temennya itu dipendem. Bolo pendem yang ada di pusat itu meluncurkan suatu hasil musyawarah, yang mana hasil musyawarah tersebut itu sangat membuat sedih sekali para ro'yahnya, sampai-sampai di situ wah sangat sedih sekali pokoknya. Jadi di dalam pusatnya Islam jamaah di situ sangat sibuk sekali memperhatikan jamaahnya, yang sehingga ketika pembacaan 30 poin di dalam Islam jamaah, ketika di situ ada 10% saja dari ro'yahnya atau jamaahnya itu yang tidak hadir ya ketika pengajian tersebut, atau ketika pembacaan 30 poin tersebut tidak hadir, itu wajib diawasi, wajib waspadai, dan harus diawasi terus seperti itu. Jadi ketika kita itu masih berada di dalam Islam jamaah Jokam 354, ketika kita itu kok masih di situ mengetahui ya, kalau saya sendiri ketika saya itu mungkin masih berada di dalam Islam jamaah kok diatur sampai sedetail itu, tidak hadir terus diwaspadai, itu harusnya kita itu berpikir ya, ada apa dengan pusat, ada apa dengan Islam jamaah, ada apa dengan kepengurusan di dalam
Islam jamaah di situ. Jadi kita mengetahui bocornya hasil musyawarah di dalam pusat. Di situ ada yang mana hasil musyawarah BP harus tekan para murtadun, harus ditekan ya, tidak boleh para jamaahnya itu tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh mengetahui gerak-geriknya, atau tidak boleh melihat posting-postingan seperti postingan kita, postingan kawan hijrah, postingan Syekh Khalil, Ustadz Ribat, Aklis, dan lain sebagainya. Di situ tidak boleh. Ya kasarannya itu ya dibentengi, dipageri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah memageri pada pengikutnya, pada umatnya. Yang mana kalau di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis, tuntunannya itu seperti apa di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, silahkan diikuti seperti itu. Akan tapi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di situ tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai kapasitas lah ibaratnya untuk mageri jamaahnya. Tapi di sini lucunya di Islam jamaah, di situ jamaahnya itu dipageri sesama Islam, gitu. Yang di luarnya itu tidak boleh berkomunikasi seperti itu. Bahkan keamanan di dalam Islam jamaah yang disebut Baskom ya, disebut Baskom. Di situ yang terindikasi kontak dengan JRK, jaringan rong kontainer, di situ harus diwaspadai. Padahal tugasnya hanya mengamankan jamaahnya. Di situ mengamankan jamaahnya, tidak boleh berkomunikasi dengan JRK, jaringan rong kontainer tersebut. Padahal sesama umat Islam ya, itu dilarang keras. Bahkan saya mengalami sendiri ketika saya itu berjumpa ya dengan para rokyahnya atau pengurus di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Di situ berpapasan ya, ketika berpapasan saya itu tegur sapa, dia itu meneng di situ seperti patung ya, tidak mau menyapa. Apakah itu perintah dari imamnya? Apakah itu ijtihad dari imamnya dan ditaati ya kan? Padahal ketika sesama umat Islam, sesama Muslim itu ketemu, ya kan, berpapasan itu harus bertegur sapa. Yang mana di dalam kitabnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan atau Allah berfirman di situ harus bertegur sapa, ya kan? Yang sedikit menyapa yang banyak, ya kan? Yang berkendaraan menyapa yang lagi duduk-duduk di situ. Gimana dalilnya kok tidak dipergunakan? Padahal ketika kita itu berada di dalam Islam jamaah dulu, itu kan digembur-gemburkan ya, digembur-gemburkan harus bertegur sapa. Apakah karena itu keluar dari organisasi, keluar dari Islam jamaah yang sehingga tidak boleh bertegur sapa, ya kan? Menganggap apa? Mereka itu menganggap apa kepada orang-orang yang sudah keluar dari Islam jamaah tersebut. Kemudian penyampaian 30 poin kembali yang tadi ya. Penyampaian 30 poin yang jika kurang dari 90%, yang dari 90% itu hadir di pengajian tersebut, kemudian ada 10% dari jamaahnya kok tidak hadir, itu sudah dianggap gagal. Maksudnya gagal gimana ya? Gagal apa dikatakan gagal penyampaian 30 poin itu, atau gagal ngeramut jamaahnya tersebut, ya kan? Jadi wah, ketika saya itu mungkin ketika saya itu masih di dalam Islam jamaah ya, kok peramutannya semakin lama kok ya semakin seperti ini, ya kan?
tidak mencerminkan sebagai kepengurusan yang bisa menyamankan jamaahnya. Jamaahnya itu ibadahnya supaya seperti ini. Kok malah fokusnya ke 30 poin itu loh. Seperti apa? Gimana itu maksudnya itu? Yang kemudian yang 10% yang tidak hadir itu, ya kan, harus diwaspadai, ya kan? Harus diwaspadai, yang mana yang mungkin ya ketika yang 10% itu ya tidak hadir, tidak ada alfa, bisa langsung dimurtadkan seperti kita ini, ya kan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dan jamaah yang mengkritik program di dalam Islam jamaah, ya kan, yang apa namanya seperti pencak silat seperti itu ya, kita tidak perlu menyebutkan itu, yang mana di situ, yang mana ketika jamaahnya di situ ada yang mengkritik program tersebut secara serentak, wajib diwaspadai, wajib diawasi. Jangan-jangan dia itu sudah menjadi anggotanya JRK seperti itu. Ketika kita itu mempunyai pemikiran ya, ketika kita itu mempunyai pemikiran ya, wajar lah ketika kita itu mengkritik karena menurut kita itu tidak baik, menurut kita itu kurang cocok di dalam diri kita. Tapi kenapa ketika seorang ro'yah, ketika seorang jamaah itu mengkritik pusat, mengkritik atasan, itu kenapa kok tidak diperbolehkan itu loh, sampai-sampai diawasi, sampai-sampai dicurigai, bahkan sampai dimurtadkan, itu ya seperti apa loh, seperti itu ya. Wah, kok lama-lama ya pusing sendiri ya, mikirin pengaturan, mikirin ijtihad dari pusatnya Islam Jamaah tersebut. Wah, gimana ya ini ya. Kemudian ketika jamaahnya itu IR, ya kan, mungkin biasanya kalau 1 bulan itu mendapatkan penghasilan 1 juta, ya kan, kemudian wajibnya IR itu 100.000, ya kan. Nah, kemudian kok tidak ada angin, tidak ada hujan, ya kerjaannya lancar, usahanya lancar, kemudian kok IR-nya itu seharusnya 100.000 kok turun menjadi 90.000, ya kan. Itu harus diawasi, harus diwaspadai. Gimana ya itu antara kepengurusan, ya kan, dengan ro'yahnya itu, kenapa sekarang kok tidak saling percaya, ya kan, seperti itu. Harus timbul pertanyaan seperti itu. Yang kalau orang kritis pasti timbul pertanyaan, kenapa kok sekarang itu seperti itu. Harusnya, ya kan, ditanyai loh, kenapa kok IR-nya seperti ini, ya kan. Ini kalau maksudnya halusnya, ya kan, padahal mereka itu mewajibkan IR, setoran wajib bulanan pusat itu seperti itu, ya kan. Kok seakan-akan kita sebagai ro'yah ke atas itu tumpul, ya kan, akan tetapi kepengurusan pusat itu ke bawah itu runcing sekali. Wes ratoat rokok, ya kan, kalau atas mengkritik itu tidak bisa seperti itu. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir di sini, mubalik tugasan yang terlalu bersosial media dengan para murtadun itu wajib diawasi. Sampai sebegitu detailnya, ya kan. Di sini kalau kita saya bersudut pandang sebagai ro'yah di dalam Islam Jamaah itu pasti sedih. Kenapa? Karena di dalam Islam Jamaah itu sudah diatur, dipagari sebagaimana rupa itu, sampai tingginya 10 meter, 15 meter, tidak boleh anguk-anguk di dalam luar Islam Jamaah, dan kemudian harus mencari ilmu, padahal ilmunya ketika kita itu mondok 1 tahun wis kemput itu, nggak usah ngaji lagi ketika di dalam Islam Jamaah, wis mangkul musnad mutasil, ya kan.
ada sebutan lagi mangkel, musnah, mustahil, seperti itu sudah kemput itu. Akan tetapi ketika kok kita itu ingin mencari ilmu di luar Islam jamaah itu tidak boleh, dan dilarang, yang akhirnya terpengaruh mungkin seperti itu. Dari sudut pandang sangat sedih sekali kita sebagai royahnya Islam jamaah. Namun akan tetapi kalau ketika kita berpindah ke sudut pandangnya yang lain, ke sudut pandang CRK, ya kan, itu berarti kita itu ibaratnya sudah berhasil membuat sibuk para pengurus, membuat sibuk para kepengurusan pusat tersebut, akhirnya wis tambah membentengi, tambah dipagari, yang akhirnya akan jebol pada akhirnya. Suatu saat pasti jebol. Karena kenapa? Kita sebagai manusia itu akan bisa berpikir, ya kan, seperti itu. Tidak, kita itu harus keluar dari tempurung seperti itu loh, para jamaah sekalian. Di sini yang melihat video ini, para saudara tua kita, para jokam Islam Jamaah 354, kita sama-sama menyadarkan akan betapa sedihnya ketika kita itu tetap di dalam Islam jamaah. Dan di sudut pandang yang lain, di dalam CRK, kita itu harus tetap istiqomah di dalam mendakwahi para jamaah, para Islam jamaah yang mana di situ masih di dalam kesesatan tersebut. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Banyak kekurangannya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.